seringkali yang terjadi adalah ASEAN itu dilihat secara monolitik, nggak punya karakter lain, dia karakternya hanya satu, ajak, kaku, gitu aja. Dan sebagai konsekuensinya, mereka juga menganggap bahwa ASEAN itu seperti itu. Nah, tulisan ini ingin menunjukkan bahwa tergantung apa yang kita lihat, ASEAN itu bisa bermacam-macam. Halo HI Friends, selamat datang di podcast Hubungan Internasional, podcast yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Visipol UGM. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang AUKUS dan security dilemma di kawasan Asia Tenggara. Bersama saya, Dewi. Nah, di sini saya tidak sendirian HI Friends karena ditemani langsung gitu ya oleh Mbak Yulida Nuraini Santoso MSK selaku dosen dari Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada juga yang jauh-jauh gitu ya datang dari benua seberang gitu. Ada Dr. Ahmad Rizky M. Umar atau Mas Umar yang merupakan Associate Lecturer dari University of Queensland. Jadi, HI Friends, Mbak Dida dan Mas Umar ini telah mempublikasikan jurnal yang berjudul AUKUS and Southeast Asia's Ontological Security Dilemma yang nanti kita akan bedah lebih dalam lagi melalui podcast ini. Tidak hanya itu, kita juga kedatangan peneliti dari Pusat Riset Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Mbak Kanisa Krisman MA yang nanti akan menimpai diskusi ini tentunya akan memberikan perspektif yang lebih beragam begitu. Itu pengantarnya, mungkin kita bisa mulai ya Mas dan Mbak, begitu? Oke, berangkat dari jurnal yang ditulis oleh Mas Umar dan Mbak Dida, kesepakatan untuk membentuk Fakta Keamanan AUKUS, yaitu Perjanjian Keamanan Trilateral antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, telah mempengaruhi lanskap keamanan dan berimplikasi pada munculnya security dilemma di kawasan Asia Tenggara gitu. Nah, sejak terbentuknya AUKUS ini, sebetulnya kondisi politik di kawasan Asia Tenggara saat ini itu seperti apa sih? Mungkin Mbak Dida atau Mas Umar ingin memberikan pendapat terlebih dahulu? Boleh. Saya persilahkan Mas Umar dulu saja ya. Boleh. Oke ya, terima kasih Mbak Dewi dan Mbak Dida atas kesempatannya. Terima kasih juga Mbak Sasa sudah berkenan hadir. Mungkin nanti akan menyampaikan sedikit, mungkin nanti ditambahkan oleh Mbak Dida ya sebagai co-author dari artikel ini. Jadi kalau kita lihat bahwa yang terjadi dalam konteks keamanan Asia Tenggara saat ini ada dua hal ya cukup penting. Yang pertama adalah kompetisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dalam banyak hal mempengaruhi bagaimana negara-negara Asia Tenggara merespons tantangan keamanan. Ada banyak hal, ada banyak isu yang sebetulnya dipengaruhi oleh kompetisi, baik kompetisi dagang maupun kompetisi keamanan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dalam banyak hal membuat posisi negara-negara Asia Tenggara itu menjadi berada di antara dua karang besar yang kemudian mengharuskan mereka untuk memilih kebijakan yang tepat untuk kemudian mendorong agar posisi mereka menjadi lebih otonom di politik kawasan. Nah, ini punya implikasi terhadap menguatnya inisiatif-inisiatif keamanan di Asia Tenggara, tidak hanya dalam konteks misalkan hubungan antara Amerika Serikat dan beberapa partner keamanannya, joint exercise, dan beberapa inisiatif keamanan lain, tapi juga Tiongkok sudah mulai melakukan pendekatan juga sejauh ini melalui Belt and Road Initiatives dan kemudian juga punya beberapa joint exercise. Kompetisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini menjadi
dinamika, bagian penting dari dinamika keamanan di Asia Tenggara saat ini. Yang kedua adalah konsekuensi dari kompetisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah posisi ASEAN. Posisi ASEAN menjadi strategis karena ASEAN menjadi satu-satunya organisasi kolektif bagi negara Asia Tenggara untuk kemudian merespons tantangan regional. Namun demikian, kompetisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok membuat negara-negara anggota ASEAN menjadi gamang, menjadi bingung untuk kemudian merespons apakah kemudian tetap mempertahankan norma-norma kawasan ataukah kemudian ikut dalam kerjasama keamanan untuk kemudian mempertahankan teritorial mereka atau dalam konteks lain mendapatkan keuntungan. Nah, ini yang kami sebut sebagai dilema keamanan ontologis di Asia Tenggara yang sudah mulai berkembang selama paling tidak 10-20 tahun terakhir. Mungkin Mbak Dida ada tambahan. Ya, jadi menanggapi dilema ini, saya kira ketika AUKUS ini pertama kali muncul, ini menimbulkan rasa kaget pada negara-negara ASEAN. Salah satu alasannya adalah karena AUKUS ini adalah 3 DPs terdekat bagi ASEAN. ASEAN kan punya berbagai macam teman, mereka kategorisasikan, ada yang sectoral dialogues, ada yang dan lain sebagainya. DPs ini salah satu yang dianggap paling dekat, sehingga ketika mereka beraliansi, saya beri tanda kutip karena sebetulnya mereka tidak suka disebut sebagai aliansi, tetapi ketika mereka membentuk AUKUS ini, ASEAN barangkali merasa ditempatkan dalam posisi yang sulit. Satu karena dia tidak dikonsultasi, tidak ada yang konsultasi pada dia terlebih dahulu. Selain itu juga ada 2 hal. Satu, UK itu baru saja menjadi DP di saat itu. Jadi dia masih fresh from the oven, dia menjadi dialog partner bagi ASEAN. Australia juga pada saat itu baru saja berkunjung dari Indonesia, sehingga ini menimbulkan perasaan was-was bagi negara-negara ASEAN. Nah, saya kira apa kondisinya sekarang ini, ASEAN sudah mulai pelan-pelan menerima. Bukan dalam artian menerima dengan sepenuh hati, tidak. Karena ASEAN itu bagaimanapun mereka itu tetap cautious. Tapi sulit untuk dilihat. Jadi mereka menggunakan mekanisme stock taking saja. Apa aja sih sebetulnya yang sedang dilakukan oleh negara-negara ini sembari mereka menyusun strateginya sendiri. Nah, ini yang saya kira bisa menjelaskan bagaimana situasinya sekarang ini. Tentu saja di awal ini direspons dengan berbagai macam variasi respon seperti yang kami tulis di dalam tulisan ini. Tetapi untuk menjawab apakah atau bagaimana situasi Asia Tenggara saat ini, sebetulnya kami rasa ini masih status quo ya. Karena kekhawatiran yang paling utama adalah apa yang akan terjadi dengan adanya AUKUS ini. Tapi sekarang ini nyatanya masih sama saja. Kurang lebih begitu sih. Oke, berdasarkan dari yang dijelaskan oleh Mas Umar dan Mbak Dida, berarti posisinya sekarang ASEAN ini mulai saat ini tuh sedang diapit oleh kekuatan besar, begitu Amerika, kompetisi dagang Amerika, Cina. Kemudian saat ini meskipun sudah berselang beberapa waktu, sebenarnya belum ada perubahan yang signifikan, begitu. Kemudian masih mengamati sambil menyusun strategi gitu. Nah, kalau misalnya dari pandangan Mbak Sasa gitu, bagaimana Mbak? Apa yang Mbak Sasa amati terkait konteks politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara? Oke, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu untuk Mas Umar dan Mbak Dida atas artikelnya. Sangat menarik ya, artikel ini mengungkapkan bahwa sebenarnya ada security dilemma yang pasti dialami oleh negara-negara ASEAN. Tapi dalam memandang hal ini, ketika kita memandang security dilemma yang dialami ASEAN,
sebenarnya ada dua sisi. Security dilemma yang dialami negara-negara ASEAN atau negara anggota ASEAN, atau security dilemma yang dialami ASEAN. Karena agak sulit memang kalau kita sebagai pembelajar HI melihat ASEAN itu sebagai satu entitas yang solid. Dalam konteks ini bukannya solid untuk memutuskan sesuatu, tidak, tapi satu entitas seperti kita melihat Uni Eropa. Karena ASEAN itu memang kalau saya lihat adalah sebuah organisasi regional yang mengizinkan negara-negaranya mempunyai pemikiran masing-masing dan independensi yang jauh lebih besar ketimbang ketimbang organisasi regional lainnya gitu. Karena bagaimanapun juga akhirnya terlihat juga di artikel ini bagaimana ketika membicarakan security dilemma ada dua side. Ada security dilemma yang bagi negara-negara yang benar-benar merasa terancam, ada security dilemma bagi negara-negara yang menganggap AUKUS ini bisa dimanfaatkan. Jadinya saya merasa apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa ASEAN bisa bersikap sebagai ASEAN dalam menghadapi ini. Menurut saya yang terpenting adalah ketika misalnya apakah kemudian ASEAN bisa sepakat untuk seperti biasa menjamin menjamin kondisi regional yang stabil, tidak adanya open conflict dan lain-lain ya. Karena memang sangat sulit untuk kita bicara peran ASEAN dalam memutuskan sesuatu, terutama dalam hal-hal yang berbau high politics seperti ini. Mungkin dari saya itu dulu. Oke, baik. Tadi menarik ya bagaimana disebutkan bahwa kondisi ini kondisi dari terbentuknya AUKUS gitu mempengaruhi security dilemma di kawasan Asia Tenggara gitu. Nah, lebih lanjut lagi, mungkin saya ingin bertanya sebenarnya bagaimana eksistensi AUKUS ini mempengaruhi security dilemma kepada negara-negara di Asia Tenggara. Karena tadi disebutkan juga pertanyaannya sekarang apakah ASEAN itu bisa menjaga kawasan ini dari open conflict dan lain sebagainya. Seperti apa? Apakah ada perbedaan dan lain sebagainya begitu? Dari Mas Umar atau Mbak Dida sekarang? Mbak Dida dulu mungkin? Ya nanti tahu. Ini sekaligus meneruskan komentar dari Mbak Sasa. Saya kira ini menarik sekali dan ini juga yang menjadi semangat tulisan ini. Ada banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab oleh ASEAN karena kita terpecah. Saya kira dua pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab itu pertama, apakah kita akan addressing ini great rivalry yang sedang terjadi. Dan kedua, apakah kita di sini maksudnya ASEAN, apakah ASEAN itu mau juga untuk addressing bagaimana ini berimplikasi pada dia. Misalnya, negara-negara tertentu memiliki stance yang tertentu juga. Nah, ini dua pertanyaan yang sangat sulit. Dan saya kira siapapun yang menjadi chair ASEAN tidak akan mau untuk dapat tugas berat ini. Tetapi kalau boleh saya kembali ke kerangka tulisan kita, memang ini ada semangat untuk sedikit menggugat pandangan yang tidak semua orang bisa melihat. Seringkali yang terjadi adalah ASEAN itu dilihat secara monolitik, nggak punya karakter lain, dia karakternya hanya satu, ajab, kaku, gitu aja. Dan sebagai konsekuensinya mereka juga menganggap bahwa ASEAN itu seperti itu. Nah, tulisan ini ingin menunjukkan bahwa tergantung apa yang kita lihat, ASEAN itu bisa bermacam-macam. Dan tulisan ini melihat bahwa ada negara-negara tertentu tergantung dengan kedekatannya dengan salah satu dari Amerika atau China itu akan memiliki preferensi untuk mempertahankan norma, sementara negara-negara yang lebih pro dengan UK ataupun dengan US karena mereka adalah mitra dagang misalnya, barangkali akan memiliki prioritas yang lain. Dan masih ada kategorisasi negara-negara yang sudah jelas keberpihakannya pada siapa. Jadi dengan demikian sebetulnya saya kira bagaimana ini ditanggapi itu sangat tergantung ASEAN itu ingin memprioritaskan apa gitu. Saya
cukupkan di sini dulu, memberikan kesempatan kepada Mas Umar barangkali untuk menambahkan. Saya tambahkan sedikit ya mungkin ya. Jadi kalau kita lihat AUKUS sebetulnya memang tidak secara spesifik ditujukan untuk kemudian merespons kebangkitan Tiongkok. Ini kalau kita lihat di AUKUS baik itu deklarasi awal di tahun 2021 sorry. Dan kemudian di deklarasi di San Diego juga awal tahun ini itu kemudian menunjukkan sebetulnya dalam banyak hal kita melihat bahwa AUKUS pada dasarnya itu adalah salah satu upaya untuk kemudian mengisi kekosongan kapabilitas dari sistem persenjataan di Australia. Sehingga kemudian kerjasama AUKUS kemudian memungkinkan Australia, UK, dan US untuk melakukan interoperability bahkan sampai pada level interchangeability, di mana kemudian satu negara bisa menggunakan sistem persenjataan negara lain. Namun demikian, dan ini yang kemudian kita perdebatkan kemarin ketika melakukan workshop dalam proses penulisan artikel ini di Kanada, terlihat bahwa sebetulnya ada dimensi ideologis lain. Dimensi di mana kemudian AUKUS dalam banyak hal adalah refleksi dari semangat Anglosfer misalkan. Bagaimana kekuatan Amerika Serikat dan UK dan Australia, ini tiga negara yang dalam banyak hal punya hubungan dengan sangat dekat, itu sebetulnya merespons tantangan yang ada di kawasan. Karena kalau kita lihat tantangan keamanan maritim yang kemudian muncul adalah kebangkitan Tiongkok dengan misalkan modernisasi PLA Navy misalkan, yang kemudian terjadi di AUKUS adalah ada semangat untuk kemudian countering the rise of China, dan ini yang kemudian membuat posisi ASEAN menjadi sangat rentan. Tadi disampaikan oleh Dida, posisi negara ASEAN memang tidak bisa dianggap monolitik. Jadi ada kedekatan. Filipina misalkan tidak bisa disangkal hubungannya sangat dekat dengan Amerika Serikat sampai pada level fakta pertahanan bilateral. Sementara dalam banyak hal juga negara seperti Kamboja, terus kemudian Laos, dalam beberapa titik juga Indonesia, itu sekarang mulai menjadi resipien dari Belt and Road Initiative. Artinya ada otonomi masing-masing negara yang kemudian perlu diperhatikan. Nah, posisi inilah yang kemudian menyebabkan ASEAN itu menjadi sedikit gampang tadi kalau kita lihat. Tapi itu bukan berarti ASEAN menjadi tidak relevan. Justru momentum kemudian AUKUS ini menjadikan negara anggota ASEAN semakin memperkuat ASEAN supaya akses dari kontestasi geopolitik itu tidak kemudian merembet menjadi krisis terbuka, dan ini skenario keamanan paling buruk yang tidak ingin kita terjadi pada saat ini. Oke, menarik ya, tadi beberapa kali begitu disebutkan oleh Mbak Ida dan Mas Umar bagaimana kalau kita melihat kontestasi atau kondisi yang sekarang terjadi di kawasan Asia Tenggara itu tidak bisa dipahami secara monolitik begitu. Tadi juga disebutkan bahwa posisinya saat ini mungkin dipengaruhi juga oleh kepentingan nasional negara-negara yang mana nanti balik lagi gitu ya, timbul perbedaan stance dan lain sebagainya yang dipengaruhi oleh otonomi negara masing-masing begitu. Nah, kalau dari Mbak Sasa begitu, apakah ada tanggapan terkait dengan isu ini begitu? Iya, ketika dikatakan dalam membaca artikel Mas Umar dan Mbak Dida ini, sebenarnya saya tadi ketika sampai di bagian konklusi ada dua hal yang disampaikan. Satu adalah ASEAN needs to be bolder, kedua adalah the role of chairmanship. Yang tadi saya sangat setuju apa yang dikatakan dengan Mbak Dida dan Mas Umar tadi. Akan tetapi ketika kita sampai pada dua hal ini, needs to be bolder and the chairmanship, problemnya kemudian adalah ASEAN chairmanship ini kan berganti-ganti ya. ASEAN chairmanship-nya berganti-ganti, kepentingannya berganti-ganti, bahkan dalam konteks Indonesia sendiri, misalnya di chairmanship kemarin itu sangat berbeda dari chairmanship Indonesia di tahun 2011.
di mana di tahun 2011 kita lebih bicara tentang community, demokrasi, dan lain-lain. Akan tetapi di chairmanship ini kita lebih bicara tentang infrastruktur, development, dan lain-lain. Jadinya waktu kita katakan untuk ASEAN needs to be bolder adalah pertanyaan memunculkan, mungkin ketika kita membahas sesuatu secara akademik, mungkin pertanyaan itu akan memunculkan banyak pertanyaan. Jadi bagaimana menjadi leader dengan kondisi demikian? Berarti menurut saya mungkin keberadaan ancaman yang ada yang tadi juga sudah dibilang Mas Umar adalah ini sebenarnya calls for ASEAN untuk act together ya. Akan tetapi apakah kita bisa menjamin bahwa rasa togetherness ini, kebersamaan ini menimbulkan misalnya unity and centrality yang seperti ASEAN selama ini gaungkan. Karena saya rasa mungkin bisa rekan-rekan juga silahkan berkomentar gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya growing rate of ASEAN centrality unity ini? Gitu. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ASEAN ini karena saking banyaknya yang diurus gitu kan, dan banyaknya isu yang diurus, jadi ada kedekatan yang justru sebenarnya jadi berkurang gitu loh, karena urusannya terlalu banyak gitu. Sehingga diskusi-diskusinya tidak mendalam tapi meluas. Jadinya saya rasa itu yang menjadi pertanyaan lebih lanjut ya. Bagaimana membuat ASEAN lebih saya kutip di sini bold and clearer ketika ASEAN-nya sendiri juga mempunyai dinamika yang seperti ada saat ini. Saya tidak menyatakan hal yang negatif bahwa ASEAN tidak akan bold dan clear, tidak. Akan tetapi memang harus ada keterikatan yang kembali dibangun, diskusi mendalam antar negara-negara anggota ini tentang apa sih what we want, tolok ukur kita apa sih, dan sejauh ini saya rasa kita masih punya tolok ukur yang sama, adalah no open conflict dan lain-lain. Jadinya terlepas dari keberpihakannya kemana, negara-negara ASEAN sepertinya tidak akan terlalu bergerak sebegitu kencangnya, kecuali memang ada ancaman yang benar-benar mengancam region. Begitu dari saya kira-kira. Menarik ya pertanyaannya, di tengah banyaknya gitu ya urusan-urusan atau isu-isu yang harus diselesaikan oleh ASEAN, kemudian belum lagi setiap beberapa periode bisa jadi fokusnya berganti dan lain-lain, yang menyebabkan tidak fokus dan mempengaruhi berkurangnya kedekatan antar negara-negara di ASEAN begitu. Dan tadi pertanyaannya, gimana caranya biar ASEAN itu lebih bold dan clear begitu. Nah, ngomongin tentang ini begitu, menurut Mbak Dida dan Mas Umar gitu, bagaimana ASEAN di tengah ketidaktegasan karena ada berbagai perbedaan stance dalam melihat konflik antara kekuatan besar ini dapat memitigasi risiko dari security dilemma terhadap stabilitas tatanan kawasan di level Asia Tenggara. Dari Mas Umar mungkin? Oke, terima kasih Mbak Tausa. Ini pertanyaannya cukup menarik. Tadi soal bagaimana menjadikan ASEAN menjadi lebih border dan menjadi punya clearer agenda untuk ke depan. Memang saat ini kondisi situasi geopolitik agak high tension ya, dalam artian hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu tidak menentu. Terus kemudian kita lihat juga saat ini sedang recovery global pasca COVID-19, di mana kemudian semua mendorong untuk kerjasama ekonomi di kawasan. Dan yang ketiga, saat ini juga cukup banyak perhatian global yang kemudian masuk pada terjadi beberapa perang seperti perang di Ukraina ataupun sekarang invasi Israel atas Palestina. Nah, kalau kita lihat di ASEAN sekarang, memang posisinya adalah ASEAN bisa dibilang tidak bukan kawasan Asia Tenggara, bukan kawasan yang kemudian punya konflik tensi konflik yang tinggi seperti di Timur Tengah.
Artinya kalau tadi Mbak Sasa bilang bahwa ada ancaman bersama, bisa jadi ini kita masih belum punya. Artinya dalam banyak hal posisi negara-negara ASEAN sendiri itu masih dalam banyak hal juga berdiri di atas dua kaki untuk kemudian ngambil benefit dari Tiongkok, tapi juga engagement konstruktif dengan Amerika Serikat. Nah, kalau kita kita melihat dalam konteks ini, memang kondisinya tidak kemudian mendorong adanya collective unity atau persatuan kolektif di antara negara-negara ASEAN. Akan tetapi saya kira ada beberapa isu besar yang sekarang menjadi perhatian kita dan mendorong kemudian kalau ini tidak punya posisi ASEAN menjadi lebih kuat, kita akan kehilangan momentum dan kemudian bisa mengalami krisis yang lebih terbuka. Salah satu contoh adalah Laut Tiongkok Selatan. Kasus kapal Sierra Madre dari Filipina kemudian yang kemudian crash dan kemudian uh, dihalau oleh milisi maritim dari Tiongkok di perairan yang berada di bawah strategi grey zone mereka. Ini menunjukkan bahwa kondisi di Asia Tenggara itu sebenarnya punya volatilitas yang agak sedikit tinggi. Nah, ASEAN itu punya kemampuan untuk kemudian mendorong semua kekuatan untuk kemudian bisa bicara dalam forum multilateral. Apakah itu forum multilateral yang dibikin oleh ASEAN seperti ASEAN Regional Forum atau East Asia Forum misalkan, atau bisa jadi kemudian mendorong percepatan negosiasi Code of Conduct untuk South China Sea. Nah, ini dua hal yang saya kira agenda penting di mana kemudian inisiatif dari chair dan inisiatif, kalau saya melihatnya tidak hanya chair tetapi juga headquarter dulunya ASEAN Sekretariat itu menjadi penting. Meskipun sekretariat ASEAN secara kelembagaan tidak begitu kuat. Nah, ini penting untuk kemudian didorong ke depan menjadi lebih kuat agar kemudian tidak ada catastrophic failure dalam situasi geopolitik yang volatil saat ini. Yang kedua, kalau kita lihat sekarang masih ada masalah Myanmar dan ini masalah yang perlu inisiatif bersama dari ASEAN. Mengapa kemudian ini tidak bisa hanya didorong oleh inisiatif satu negara seperti Indonesia atau Thailand, karena masalah yang dihasilkan dari konflik di Myanmar ini bisa menjadi ada pengungsi ke negara lain dan kemudian bisa menjadi salah satu hal yang secara geopolitik melemahkan ASEAN. Nah, kita bisa mendorong ASEAN untuk kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah strategis seperti ini. Meskipun kemudian ini artinya perlu pelembagaan ASEAN yang lebih kuat, yang saya kira bisa didorong oleh Indonesia dan negara-negara lain melalui reformasi ASEAN Charter. Perubahan ASEAN Charter untuk memperkuat institusional kelembagaan ASEAN, saya kira menjadi agenda penting ke depan. Oke, dari Mbak Dida mungkin mau menimpali? Betul, meneruskan yang disampaikan Umar, memang kita di titik ini perlu mencari common enemy atau setidaknya memastikan bahwa momentumnya itu masih terjaga. Di saat chairmanship Indonesia 1 tahun kemarin, kita agak menunggu-nunggu ya kapan apakah momentum itu diangkat ke permukaan atau bagaimana. Dan kenyataannya memang tidak terlalu terasa ya diskusi yang rigid mengenai bagaimana ASEAN itu bisa menempatkan diri di tengah arsitektur yang sebagaimana yang dia bayangkan sendiri. Selain itu, saya kira sebetulnya ASEAN itu sudah punya beberapa mekanisme. Dia punya EAS. EAS itu yang selama ini dia jagokan sebagai sebuah mekanisme yang bisa menyatukan aktor-aktor strategis. Tetapi ini juga tidak jalan, bahkan beberapa leaders juga tidak hadir di dalam pertemuan itu. Jadi saya kira tahun ini agak failed untuk diskusi yang sangat ditunggu oleh banyak orang. Tetapi kalau kita kembali ke logika chairmanship yang kami tawarkan di dalam tulisan ini, berarti harapan kita selanjutnya sebetulnya Malaysia. Kalau yang kami petakan di dalam peta kubu-kubu ini,
Indonesia masih kurang lebih satu suara dengan Malaysia, tetapi terlepas dari itu sebetulnya agendanya apa yang ingin didukung. Sampai sekarang kan kita nggak pernah punya formal statement yang melawan AUKUS. Tentu saja itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi yang perlu kita cek adalah apakah secara internal ASEAN di antara satu sama lain itu pernah melakukan diskusi yang formal mengenai AUKUS. Saya kira itu sesuatu yang sangat bisa dimulai. Terlepas dari nanti selanjutnya mereka akan ngapain dengan hasil diskusi itu. Tetapi saya sih belum mau putus harapan. Gimana pun AUKUS ini masih baru. Jadi it could go either way. Satu, dia masih baru, umurnya belum ada 5 tahun, dia baru diumumkan beberapa tahun yang lalu. Itu artinya perkembangan masih bisa terjadi. Tetapi time bomb yang kita khawatirkan sebetulnya itu kalau AUKUS menjadi semakin besar. Sekarang ini mereka melakukan dialog masih di antara mereka bertiga. Semakin mereka melakukan dialog yang mendalam dengan pihak-pihak lain, tidak tertutup kemungkinan kelompok kecil ini bisa diterima semakin dalam. Karena sekarang ini kita semakin tidak resah dengan adanya AUKUS gitu. Jadi itu tadi ada keharusan untuk menjaga momentum supaya tidak semakin supaya semakin tidak jelas, dan itu sebetulnya sangat bisa dilakukan oleh ASEAN sendiri dengan dialog internal yang mekanismenya jauh lebih banyak daripada ya. Oke, menarik ya. Tadi kalau bagaimana sebenarnya ASEAN dapat memitigasi, kalau dilihat mungkin perkembangannya belum ada potensi konflik terbuka seperti di Timur Tengah, sebagaimana yang dikatakan. Tapi jangan sampai ini menghilangkan momentum ASEAN untuk mencegah konflik yang lebih besar terjadi begitu. Kemudian bisa melalui mungkin langkah awalnya bisa diskusi formal, kemudian yang dihadiri tentunya oleh kepala-kepala negara gitu ya, komitmennya benar-benar digerakkan ke sini, itu akan tidak menghilangkan momentum untuk mendiskusikan bagaimana AUKUS ini ke depannya, bagaimana statement atau misalnya respon dari ASEAN INB sendiri gitu. Karena balik lagi sebagaimana yang dikatakan oleh Mas Umar, kalau misalnya mau mengatasi isu-isu strategis, masalah strategis itu nggak bisa satu atau dua negara aja yang terlibat berkomitmen di dalamnya begitu, tapi harus merangkul sebagai satu kawasan ASEAN begitu. Kalau dari Mbak Sasa sendiri begitu, bagaimana tanggapannya Mbak melihat peran ASEAN menghadapi isu keamanan dilema ini? Saya sangat setuju ya dengan konteks bahwa ya kuncinya adalah ASEAN harus memperkuat diri gitu ya, memperkuat organisasi itu sendiri. Akan tetapi tadi Mbak Dida juga sudah katakan bahwa ASEAN itu kan tidak monolitik, dan kita akan temukan berbagai konteks pemikiran mengenai apa yang harus dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam mengatur hubungannya di konteks regional ya. Jadinya saya rasa sih saya ingin berpegang pada bottom line diciptakannya ASEAN itu sendiri ya di 1967. Bagaimanapun juga poin pertama dari ASEAN Declaration itu adalah on economic and development. Bagaimana negara-negara yang keluar dari sebuah negara-negara baru ya, yang keluar dari sebuah kondisi yang tidak menyenangkan secara geopolitik, lalu mengatakan 5 negara ini mengatakan bahwa ayo kita stabilize biar kita bisa membangun. Itu kenapa poin keamanan itu sebenarnya ada di poin nomor 2 gitu. Jadinya poin pertama pembangunan, poin kedua keamanan, karena mereka percaya bahwa what makes everything running ya pembangunan itu sendiri gitu kan. Ketika semuanya terbangun dengan baik, kesejahteraan bagi rakyat itu bisa dijamin, apapun ukuran masing-masingnya ya, maka itu harus dijaga oleh keamanan di region ini. Jadinya dalam konteks ini saya rasa penguatannya memang kembali ke tujuan ASEAN itu dibentuk. Ketika ASEAN itu dibentuk untuk sebuah maksud menyejahterakan region, maka itu yang akan menjadi
eh, dasar bagaimana region ini akan tetap berlangsung. Dan itu juga akan menjadi dasar dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam bidang keamanan. Maka yang tadi Mas Umar dan Mbak Dida juga sudah sampaikan, buktinya ASEAN sampai sekarang tidak punya statement terlalu kencang masalah AUKUS gitu. Saya rasa juga ada pertimbangan di mana kita punya hubungan ekonomi dengan negara-negara ini, dan ada hal-hal yang apabila kita kencangkan terlalu kencang suaranya di dalam konteks pembelaan rasa security, itu akan mengancam ke hal-hal kerjasama dalam konteks pembangunan region. Saya rasa memang itu dalam ASEAN dua hal yang sampai saat ini balancingnya cukup sulit ya. Bagaimana kita harus mempertahankan bisa dikatakan mempertahankan rasa keamanan dan misalnya netralitas dan tidak keberpihakan dibandingkan dengan mempertahankan misalnya kerjasama yang menguntungkan secara ekonomi. Baik, Mbak Sasa. Iya ya, betul juga karena komitmen ASEAN terbentuknya di awal begitu pembangunan fokusnya. Jadi ketika dihadapkan oleh masalah pembangunan ekonomi dan keamanan, nah itu mungkin menjadi dua isu yang harus diperhatikan secara serius gitu. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya mau membangun suatu negara, meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi, kalau misalnya tidak aman, bagaimana terwujudnya begitu. Tapi di satu sisi kalau misalnya fokusnya terlalu strong gitu ya, membicarakan komitmen ASEAN terhadap AUKUS begitu, nanti kerjasama ekonominya juga menjadi suatu problem tersendiri begitu. Terakhir gitu, saya pengen dengar bagaimana keoptimisan dan kepesimisan Mas Mbak di sini melihat komitmen ASEAN gitu dalam menghadapi tantangan yang disebabkan oleh terbentuknya AUKUS ini. Dari Mbak Sasa dulu boleh? Bukan dari penulisnya dulu ya? Giliran, Mbak. Oke, baiklah. Optimis dan pesimisnya ya. Mungkin saya mulai dari pesimis yang akan saya bungkus dengan keoptimisan. Dalam konteks ini bahwa ketika kita bicara ASEAN harus bold dan clear, harus ina dan itu gitu. Saya rasa ada satu hal yang waktu kita belajar HI dan belajar ASEAN ya adalah um, dosen kita tercinta Ibu Irin mengatakan ASEAN itu lebih baik ada daripada tidak ya. Ya karena itu kan sebenarnya ketika kita jadi ya menerima gitu. Yang penting ada gitu. Akan tetapi dalam konteks itu optimisnya sebenarnya keberadaan itu juga yang membuat kita berprogres sampai sekarang. Jadi ya dalam konteks ini saya ingin bicara bahwa mempelajari ASEAN itu memang cukup melelahkan karena sepertinya semua orang tuh bilang ASEAN talk shop dan tidak berperan banyak dan lain-lain gitu. Tapi we're progressing gitu ya. We're progressing in our own way, in our own path, yang in our own speed juga, yang kadang-kadang ya memang harus disikapi dengan bijak aja gitu. Toh, dan again mungkin kita jadi punya satu standar yang sangat low ya, sangat rendah ketika kita bilang ya sudah paling nggak kita sampai sekarang bisa menekan adanya violence, walaupun tentunya percikan-percikan violence itu tetap ada di berbagai negara-negara ASEAN gitu, apalagi yang tadi juga Mas Umar juga sudah katakan ya, Myanmar misalnya. Akan tetapi tanpa ASEAN mungkin kita tidak akan bisa membangun channel of communication. Tanpa ASEAN mungkin Myanmar sudah akan mencuat dan ke negara yang mana gitu, dan banyak hal-hal yang sebenarnya patut kita syukuri dengan keberadaan ASEAN ini. Walaupun memang kesannya tidak sangat wow seperti itu. Kita banyak yang bilang kok kita nggak punya apa sih satu paspor yang paspor ASEAN gitu, atau misalnya mata uangnya dan segala macam tidak semuanya tidak bisa sekuat Singapura tentu saja, akan tetapi kan kita dengan adanya
ASEAN saat ini, paling nggak kita berprogres in our own pace. Saya rasa seperti itu. Oke, menarik ya. Meskipun ASEAN itu ada kekurangannya, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena balik lagi saat ini ASEAN sedang berproses, tentu saja kita berharap ke arah yang semakin baik gitu ya prosesnya gitu. Bisa jadi kalau tanpa ASEAN bisa lebih buruk lagi gitu, tidak ada channel komunikasi sama sekali dan lain sebagainya. Kalau dari Mas Umar sebagai penulisnya gitu ya, bagaimana Mas? Oke, kalau saya melihat ya, dan mungkin nanti dia bisa tambahkan secara lebih komprehensif. ASEAN is what the member states makes of it. Jadi bagaimana eksistensi ASEAN ke depan itu akan sangat tergantung pada bagaimana negara-negara anggotanya, termasuk dalam banyak hal juga negara yang punya saham paling besar di ASEAN, bukan saham paling besar, saham yang cukup besar di ASEAN, itu kemudian mendorong agenda ASEAN ke depan. Memang ASEAN decision making-nya adalah ini apa namanya kolektif kolegial atau konsensus decision making proses yang berbasis pada musyawarah. Nah, di sini yang kemudian perlu kita lihat adalah bagaimana kemudian negara-negara anggotanya itu punya inisiatif ke depan untuk mendorong ASEAN menjadi lebih baik. Nah, saya ingin menggarisbawahi posisi Indonesia karena Indonesia punya banyak kontribusi nih dalam melembagakan ASEAN, baik itu ASEAN Charter via Pak Ali Alatas atau kemudian ASEAN Outlook on Indo-Pasifik misalkan, atau misalkan konsepsi non-interference yang kemudian sudah dirumuskan sejak tahun 1970-an. Nah, Indonesia punya banyak sumbangan konsep yang kemudian mendorong ASEAN dan sedikit banyaknya mempertahankan ASEAN menjadi cukup baik ke depan. Dan saya kira Pak Jokowi selama ini juga mendorong ASEAN untuk kemudian punya peran, terutama untuk menavigasi konflik di kawasan Indo-Pasifik. Meskipun kalau kita lihat tadi disampaikan oleh Mbak Dinda juga, ketika Indonesia menjadi chair ASEAN, hasil yang kemudian muncul adalah hal-hal yang tidak sepenuhnya merespons tantangan keamanan dan geopolitik kawasan. Nah, ini saya kira menjadi penting ke depan untuk kemudian merevitalisasi dan mendorong politik luar negeri Indonesia agar kemudian bisa lebih progresif dalam mendorong ASEAN. Bu Menlu Retno Marsudi seringkali menyebut ASEAN sebagai cornerstone of Indonesia's foreign policy. Ya, ASEAN itu punya posisi yang penting dalam politik luar negeri Indonesia. Ke depan, saya kira ini perlu menjadi satu komitmen bersama dari pengambil keputusan luar negeri kita untuk kemudian mendorong ASEAN tidak hanya menjadi cornerstone, tetapi juga mendorong ASEAN, pelembagaan ASEAN secara lebih progresif. Sayang sekali kalau kita melihat di daftar visi misi calon presiden, dari 3 calon presiden hanya 1 yang kemudian menyebut ASEAN di visi misi, sementara 2 calon presiden yang lain itu justru tidak menyebut ASEAN sama sekali. Nah, ini saya kira sesuatu yang kemudian perlu kita kawal dan kita dorong kemudian agar kemudian perdebatan ASEAN menjadi muncul. Sayang sekali bahwa kemudian Indonesia punya peran yang cukup besar dalam pelembagaan ASEAN, namun ternyata pengambil keputusan ke depan tidak prioritaskan. Tapi ya bukan hanya Indonesia sebetulnya negara-negara ASEAN, tapi juga ada negara ASEAN yang lain. Nah, ke depan komitmen Indonesia dan terutama presiden baru yang akan terpilih di tahun 2024 nanti, itu yang akan sangat menentukan ke depan. Baik, berarti tergantung dari komitmen para pembuat kebijakan di level sana begitu ya. Tergantung lagi gimana responnya, balik lagi ke negara masing-masing. Mari kita lihat bagaimana komitmen kepala negara dan para pembuat kebijakan luar negeri di masa mendatang begitu. Kalau dari Mbak Dinda terakhir. Saya kalau boleh sih ingin terus optimis. Terkadang sedih ya kalau mendengar bagaimana cara kita melihat ASEAN. ASEAN itu seringkali dibilang the most misunderstood international organization karena dia seringkali dilihat dari kacamata barat yang sangat western centric, dan itu membuat analisa tentang ASEAN itu menjadi sangat menjadi sangat Uni Eropa. Kita di sini sebagai ASEAN
seringkali dibandingkan dengan Uni Eropa. Dan dengan cara demikian nggak akan pernah ketemu jawabannya, karena kita melihat sesuatu dengan kacamata yang berbeda. Dan sayangnya ini juga yang seringkali digunakan sebagai lensa untuk memahami ASEAN secara keseluruhan, tanpa memperhatikan dinamika kecil yang sangat khas Asia Tenggara lagi, yang sebenarnya itu akan memberikan kita insight yang lebih dalam mengenai ASEAN. Nah, kalau saya sih inginnya melihat begini, selama kita masih mau membahas ASEAN, itu juga progres. Jadi menyambung apa yang dibilang oleh Mbak Sasa, selama diskusi mengenai entah itu baik buruknya ASEAN, maju tidaknya, lambat cepat, selama diskusi itu masih berjalan, saya kira itu yang akan membuat ASEAN itu tetap hidup. Karena kalau kita sudah berhenti untuk mendiskusikan itu, ya saya kira tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengusahakan, dan connecting the dots yang sebetulnya bisa dilakukan oleh kita yang ada di kampus atau orang-orang yang memperhatikan isu ASEAN. Jadi kalau saya sih berharap diskusinya bisa terus berjalan aja. Berarti optimis selama masih ada diskusi yang terus berjalan dan memperhatikan karakter yang nggak bisa disamakan dengan benua lain atau organisasi lain, begitu ya. Baik, itu tadi adalah penutup dari podcast kali ini. Terima kasih kepada Mas Umar, Mbak Dida, dan Mbak Sasa yang sudah bersedia bergabung memberikan pandangannya. Semoga bermanfaat buat HI Friends semua. HI Friends, terus saksikan podcast kami dengan isu-isu yang beragam di berbagai kanal seperti YouTube dan Spotify. Jangan sampai kelewatan. Sampai jumpa dan terima kasih.